Halo teman-teman, saya mau sharing lagi mengenai apakah kita perlu lekas-lekas cepat-cepat mengambil suatu keputusan yang kita rasa penting atau enggak menguntungkan kita, misalnya dalam hal pengambilan keputusan untuk menikah. Jadi digambarkan di film The Duchess itu perempuan cantik bangsawan dilirik oleh seorang bangsawan ya. Kalau saya ngeliat belum jadi raja, tapi apa ya, orang kuat gitu di zamannya di Inggris. Jadi apakah kita harus mengambil keputusan yang kita rasa itu penting seperti pernikahan. Jadi digambarkan tuh mamanya si wanita ini bilang sebenarnya umur 18, tapi di bawah 18 kalau ya namanya mencintai, suka, terlihat semuanya smooth, semuanya indah gitu, ya sudahlah dipercepat nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ini motivasi kita harus melihat apakah kita harus mengambil keputusan penting itu dengan cepat, apakah iya dasarnya apa kita mau mengambil keputusan penting seperti pernikahan dengan cepat, dasarnya apa yang kita lihat. Oh iya, dari anaknya, ceweknya, wanitanya itu suka, jatuh cinta, oke lah dia baik kayak gitu, kaya, ibunya juga ngeliat oh ini bangsawan kayak gitu, orang wealthy, makmur. Oke, akhirnya terjadilah pernikahan. Dan dari awalnya itu digambarkan di film ini bahwa si wanita sama si pria ini ternyata wanita kagum sama pria ini tapi jarang berkomunikasi. Jadi prianya itu mungkin khasnya bangsawan yang bicaranya irit, sedikit, tapi punya power, punya kekuatan kayak gitu. Dan yang saya lihat lagi, ya udah karena dasarnya dia mengambil keputusan mau penting dalam hidupnya itu untuk pernikahan itu dengan cepat, maka aspek-aspek yang krusial, krusialnya tuh gini, krusial yang utama-utama nih kekayaan segala ya, kemakmuran, dan dia nggak berontak hatinya, oke lah terima-terima kayak gitulah. Tapi ada sensi yang lain itu mungkin tingkat kemudaan, kemudian tingkat kedekatan, tingkat berbicara, tingkat keakraban, tingkat komunikasi kayak gitu. Itu nanti akan terlihat kurang. Tapi kalau misalnya dari awal memang dia itu menerima, nanti di perjalanan itu akan terlihat apa ya, yang satu nggak mau ngalah, dan si ceweknya itu terlihat apa ya, terlihat juga ya terlihat dalam posisi yang lebih kalah daripada si pria ini. Misalnya dia bilang kan si lakinya itu bisa tuh berselingkuh, punya gundi, punya selir, bisa main sama perempuan lain kayak gitu, walaupun beragama apa gitulah, yang nggak boleh cerai, yang nggak boleh harus setia sama satu istri, tapi dia bisa begitu demikian. Nah ini jadi dia ambil keputusan penting di awal, cuman ada hal-hal yang hal-hal itu dia nggak bisa gapai semuanya. Mungkin yang keintiman yang bisa terus berbarengan, yang terus bersama, nanti nggak bisa tuh, ada nggak bisa kelihatan. Dan di situ kemudian dia harapin selalu dekat kayak gitu, nggak ada, jadi ada plus minusnya. Jadi dia ngambil keputusan penting, cocok kayak gitu, oke lah terima kaya, tapi ada hal-hal yang dia nggak, ada negatifnya itu dia bisa terima nggak. Misalnya lakinya itu nggak terlalu komunikasi, nggak terlalu komunikatif, ya udah dia karena merasa berkuasa, misalnya dia mau malam pertama atau mau berhubungan, memiliki keturunan anak kayak gitu, langsung aja mainnya itu nggak ada babi bu bebo, nggak ada pemanasan, nggak ada bercerita dulu bagaimana, langsung to the point. Kemudian dalam kan diharapkan bangsawan tuh atau anak raja gimana gitu mengharapkan keturunan lelaki, nanti dia dimarah-marahin aja sendiri tuh, malah ada temennya lagi yang dipukul segala. Tapi
kayaknya ini nggak terjadi sama dia, tapi nggak enak, ada tekanan batin. Kalau nggak ini nanti apa ya, bisa nggak enak deh hidupnya, jadi terus diusahain, dia harus mengusahakan terus, padahal dia juga mau deketnya itu secara komunikasi kayak gitu, itu nggak terjadi. Bahkan sampai dia katakan, saya menjalani hidup ini terpenjara dalam rumah saya sendiri. Jadi intinya teman-teman, apapun keputusan dalam hidup kita ini, memang semua kehidupan ini rapuh, kehidupan ini kan bisa plus negatif, bisa selalu nggak sempurna. Jadi ya kita jangan berharap selalu indah, tapi kita harus sadar bahwa kehidupan ini penuh lika-liku dan ada negatifnya, ada kejelekannya dalam kehidupan ini, sehingga kita harus bisa menerima. Jadi bukan soal apakah kita harus mengambil keputusan penting itu dengan cepat, apakah keputusan yang kita ambil itu benar. Jadi kita bukan ngelihat benar atau tidak keputusan yang kita ambil, cepat atau tidak keputusan yang kita ambil, sempurna atau tidak, tapi dalam perjalanannya itu dengan kondisi yang kita tahu di awal, oh dia demikian, kayak gini gitu, tapi kita harus sadar semua ada negatifnya itu kita harus terima. Misalnya kalau kita nggak bisa memberikan anak laki, bagaimana? Kalau kita dimarahin sama dia, bagaimana? Kalau dia dia ini cuman jarang komunikasi sama kita, jadi seperti dingin dalam pernikahan, nggak seperti anak muda yang masih jingkrak, yang masih bisa ya kayak temen kayak gimana. Kita harus bisa ngerti kalau kita harus jalani semua protokol dengan ketat, harus ngerti kayak gitu. Jadi yang kita harus ini bahasa atau hukum atau bahasa yang atau keilmuan yang nggak bisa dikatakan dengan kata-kata, cuman kita harus paham, harus ngertinya itu dari pengalaman hidup kita, bahwa semua hal yang kita dapatkan di kehidupan indah, kita maunya baik, tapi kita harus terima jika ada terjadi hal yang jeleknya, kita harus bisa terima. Nah dasarnya itu terimanya itu kita kuat gak bisa menerima itu. Jadi jangan mau terima baiknya aja, tapi nanti negatifnya atau jeleknya kita nggak mau terima, nanti runyam di situ aja teman-teman. Jadi jangan berharap indah itu 100% semua, jangan kan itu. Nanti kalau kita balik lagi, saya pernah katakan kalau kita nanti meninggal itu semua akan sirna, terhapus, itu nantinya. Tapi menjelang atau dalam perjalanan hidup itu nanti ada negatif yang terjadi di antara positifnya itu. Kalau kita nggak bisa menerima, merasa semua harus baik-baik aja, nggak mungkin kayak gitu, dan itu akan menjadi penyiksaan bagi kita. Tapi kalau kita mau menerima dia gitu ya, yang terjadi, dan nanti ada terjadi hal negatif, ya udah, kita mungkin lebih balance seimbang dalam kehidupan. Tapi jadi intinya yang kita lihat di awal itu harus dominan kuatnya itu, awal mulanya atau bagaimana ya, kita lihat dari awal dia baik, dia simpatik, dia kaya, mungkin dia bisa membahagiakan, mensejahterakan. Jadi kita harus lihat di awal itu hal positifnya itu kita harus bisa kuat kayak gitu. Nanti negatifnya tetap akan terjadi, ya akan menjadi seperti reak-reak aja, tapi nggak menutup kemungkinan hal besar terjadi. Nah kita harus siap. Nanti dalam film ini digambarkan perselingkuhan, ada itu nyiksa dia, batin dia nyiksa. Jadi ya kita nggak tahu, jalan hidup tiap-tiap orang juga nggak sama. Ada yang kalau sampai parah banget terjadi perpisahan kayak gitu kan, tapi kalau nggak terjadi perpisahan nanti dia merasa tersiksa. Jadi ya pokoknya awalnya kita harus bisa nerima kekuatannya itu apa aja gitu yang kita bisa nerima. Kalau di awal lah kita tidak bisa menerima di awal, ya udah jangan dilanjutin. Tapi kalau di awal kita secara kuat bisa menerima, jalanin, tapi sadar akan banyak negatif. Tapi kalau sekali lagi di awal saat kita mau mengambil keputusan penting itu banyak jeleknya, ya udah jangan diambil
Itu yang teman-teman saya mau bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.